Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam profit semua untuk teman-teman trader. Selamat datang kembali di channel saya, Mata Senja FX. Baik, di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai market hilang volume atau MHV. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya ini. Dan untuk yang belum subscribe, saya mohon untuk like dan subscribe-nya dan share juga kepada teman-teman yang lain agar teman-teman trader yang lain juga bisa belajar bersama dan kita juga bisa sama-sama profit konsisten. Oke, dalam video ini saya menggunakan teknik BBMA O'Malley ya, dimana teknik BBMA O'Malley itu sendiri memiliki beberapa setup ya, seperti ekstrim, kemudian MHV, CS arah, re-entry, dan momentum. Oke, saya contohkan di sini. Ini adalah diagram BBMA. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai ekstrim, TP wajib. Saya sudah berikan contohnya apa itu ekstrim, bagaimana TP wajib, dan di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai MHV atau market hilang volume ya. Untuk untuk teman-teman yang masih baru dalam penggunaan teknik BBMA ini, untuk menyiapkan catatan atau bisa di screenshot ya, dan saya mohon untuk tidak men-skip video ini karena takutnya kalau di skip nanti ada bagian-bagian informasi yang hilang, jadinya tidak bisa seutuhnya mendapatkan informasi yang benar-benar valid ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan diagram BBMA O'Malley ini, yaitu MHV atau market hilang volume. Oke, market hilang volume itu sendiri adalah di mana price tidak mampu untuk melanjutkan tren ya, price tidak mampu untuk melanjutkan perjalanannya, dan otomatis kebanyakan jika MHV ini valid, market akan membuat tren yang baru ya, dari mulai kenaikan menjadi ke penurunan, dari mulai penurunan menjadi kenaikan. Oke, di sini saya akan memberikan satu contoh tentang MHV ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini sedang terjadi uptrend ya, atau market sedang trending naik. Oke, ini saya ganti dulu dengan warna kuning supaya lebih jelas ya, oranye aja. Oke, market sedang trennya naik. Oke, dan kemudian ketika kenaikan ini terjadi, ada satu ekstrim di sini ya. Di sini ada ekstrim yang sedang terjadi. Nah, ekstrim ini kemarin saya sudah jelaskan, jika terjadi satu ekstrim seperti ini pertanda ya, sinyal bahwa market atau price akan membuat tren yang baru. Sinyal awal yang memberitahukan bahwa akan terjadi sesuatu ya, tetapi harus valid. Saya sudah jelaskan kemarin ciri-ciri ekstrim yang valid seperti apa. Oke, ada satu candle reverse. Oke, ini saya besarkan. Ada satu candle reverse di sini ya, reverse candle ya. Ini reverse candle, dia close di dalam MA, meski tidak close di dalam BB, tapi dia close di dalam MA5 high. Kemudian next candle ada candle retest. Nah, di sini kita entry, kemarin saya juga sudah jelaskan. Kemudian ada TP wajib di area sini ya. Nah, setelah TP wajib inilah yang perlu kita pahami ya. Setelah adanya TP wajib, jika market membuat satu MHV atau market hilang volume, nah ini informasi yang sangat valid bahwa tren akan berubah dari kenaikan menjadi penurunan
Ciri-cirinya itu sendiri hampir sama dengan ekstrim ya. Ciri-cirinya, tetapi di sini ada beberapa yang membedakan, yaitu close di atas MA5 high, tetapi syaratnya adalah dia tidak close di luar BB. Candle tidak close di atas top BB ya, seperti ini. Candle masih berada di dalam BB ya. Ini menandakan bahwa sedang terjadi sesuatu. Untuk mengkonfirmasikan bahwa MHV ini valid, kita harus menunggu candle reverse ya, sama seperti ekstrim harus ada candle reverse. Oke, di sini satu candle close di atas MA5 high, kemudian disusul lagi candle kedua juga close di atas 5 high tapi belum reverse. Nah, yang ini adalah candle reverse. Oke, yang ini adalah candle reverse. Setelah terjadi candle reverse seperti ini, kita tunggu dia close. Apakah dia close di atas top BB atau dia close di dalam BB. Jika dia close di atas top BB di area sini, dia close di atas BB ya, dia close di sini, maka MHV ini tidak valid ya. MHV tidak valid. MHV yang valid, price atau candle tidak keluar dari BB ya, tidak close di atas BB. Jika sudah ada candle reverse, kita tandakan seperti ini ya. Kita marking body tertinggi terakhir, next candle. Oke, next candle yang ini dia coba untuk retest candle ketinggian candle terakhir. Nah, disinilah kita bisa entry ya. Ketika dia sentuh MA5 high, kita bisa entry, dan ketika dia coba untuk naik untuk meretest candle ini, kita juga bisa entry di sini, dan kita juga bisa entry lagi terus layer ya. Kuncinya adalah di sini, ketika terjadi satu candle reverse, candle tidak close di luar BB, dan di saat candle retest kita entry sell di sini, pastikan candle juga tidak close di luar BB ya, di top BB. Jika di saat dia retest kemudian kita entry sell di sini, ternyata candle close di luar BB di sini, maka sebaiknya kita cut loss, karena kemungkinan MHV ini batal, MHV tidak valid. Oke. Tetapi jika dia close di dalam BB, kita boleh hold, punya entry di sini ya. Nah, untuk TP itu sendiri, untuk TP di entry MHV ini, kita bisa TP ketika terjadi kita bisa TP di saat candle tidak membentuk CS arah ya. CS arah ketika candle masih close di dalam area MA5 low ataupun 10 low dan tidak bisa melewati MA5 10 low dan mid BB, maka sebaiknya kita TP dulu. Karena kenapa? Takutnya dia akan membuat MHV kedua ya, double MHV atau triple MHV, triple top atau double top ya. Jadi sebaiknya kita TP dulu di area MA5 atau 10 berlawanan. Tetapi ketika dia close menjadi candle arah ataupun arah kuku ya, candle yang melepasi MA5 10 dan mid BB, atau dia sudah melepasi candle ini melepasi MA5 atau 10, misalkan dia close di sini, tidak close di bawah ya, misalkan di sini, kita bisa hold, kita tetap hold, punya entry di sini tadi, kita bisa hold entry kita di sini, kita hold karena dia sudah menjadi arah. Nah, kemungkinan setelah arah ini kebiasaannya dia akan membuat re-entry di sini, tetapi ini tidak sampai ke re-entry ya, dia terus turun. Jadi ketika sudah ada candle arah, apalagi ini adalah candle arah kuku, candle yang close di bawah MA5 10 dan mid BB, ini adalah candle arah kuku, kita bisa hold
posisi entry kita di sini aman. Kita hold sampai di low BB. Sampai di low BB ya. Kita bisa ambil dulu profitnya sampai low BB. Kemudian kita bisa entry lagi ketika market membuat re-entry ya. Karena di BBMA ini diagramnya adalah seperti ini. Setelah menjadi MHV, dia akan menjadi candle arah. Ketika sudah ada candle arah, dia akan ada re-entry. Ketika ada re-entry, dia akan menjadi momentum. Nah, seperti itu diagramnya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Saat ini MHV dulu yang kita bahas ya. Oke. Di saat sudah ada candle arah ini, kita bisa hold sampai di low BB. Tetapi ketika dia langsung menjadi momentum, candle yang ini close di luar low BB di area sini misalkan, kita boleh hold ya, tidak perlu di TP. Tetapi jika ragu, teman-teman bisa TP sebagian entry yang ada di sini ya. Mungkin tinggal pasang BE ya, stop loss profit di sini. Di area sini mungkin jika market kembali naik, teman-teman tetap profit ya, tidak mengalami loss. Ya, itu tergantung manajemen teman-teman sendiri. Oke ya. Yang jelas MHV ini ciri-cirinya hampir sama dengan ekstrim ya. Kita harus memastikannya candle tidak close di luar BB yang pertama. Yang kedua, ada candle reverse. Candle reverse tidak close di luar top BB. Kemudian ada candle retest. Nah, di saat retest inilah kita entry sell ya, karena ini adalah MHV sell, maka kita entry sell di sini di MA5 high di saat dia retest candle ya, atau retest MA5 high. Tetapi terkadang juga candle meretest top BB. Nah, ini agak rawan ketika dia meretest candle, karena ketika posisi dia naik, dia sepertinya akan close di luar top BB. Tetapi sebaiknya ditunggu sampai benar-benar dia close, apakah dia close di luar top BB atau kembali turun. Nah, jadi seperti itu. Saya akan cari contoh yang lain untuk MHV. Oke ya, di sini saya menemukan satu contoh lagi, market hilang volume ya. Market hilang volume ini sendiri biasanya terjadi setelah ekstrim ya, ketika ada satu ekstrim dan kita tidak entry di entry ekstrim misalkan, karena entry ekstrim ini sangatlah berisiko tinggi, mungkin kita bisa tunggu MHV. Setelah terjadi ekstrim valid TP wajib, kita bisa tunggu next candle untuk membuat MHV seperti ini ya. Dia membuat MHV. MHV berlaku setelah ekstrim terjadi. Oke. Baik, di sini ada satu contoh MHV seperti yang tadi saya jelaskan ya. MHV di sini yang pertama, candle close tidak melepasi top BB. Seperti ini aja ya. Candle close tidak melepasi top BB ya, dia close di dalam BB. Kemudian ada candle reverse, ini candle reverse. Satu candle reverse di sini. Ya, dia close tetap di dalam BB. Meskipun di luar MA5 high, tapi dia tetap di dalam BB. Ini menandakan bahwa MHV ini valid ya, karena dia close di dalam BB. Kita bisa marking body terakhir, ketinggian terakhir di sini. Dan next candle putih ini, di saat dia mulai naik, kita bisa entry sell, terus entry sell ya, karena dia meretest body ketinggian candle terakhir, dan kemungkinan juga biasanya akan meretest top BB juga. Kita bisa entry sell dan TP nya ada di low BB, atau ketika dia sudah ada candle arah, kita tidak perlu TP ya, kita bisa hold sampai dia menjadi momentum, karena kalau sudah ada arah kebiasaannya ada re-entry. Nah, ini dia menjadi satu re-entry di sini. Candle 1, candle 2, candle 3, candle keempat dia naik, re-entry dan menjadi momentum. Jadi kita bisa hold position dari sini ke sini itu
sampai 82 atau 800 pip ya, sangat besar. Jadi entry MHV ini adalah entry yang selamat, resikonya dia tidak terlalu tinggi seperti resiko di entry ekstrim ya. Jadi ini saya sangat suka setup seperti ini, MHV seperti ini. Ini adalah favorit saya untuk entry sell di area-area MHV ini, karena MHV ini resikonya dia tidak terlalu besar tetapi memiliki profit yang sangat besar. Ini bisa di hold, swing ya, tergantung dari time frame yang kita gunakan. Oke, sekali lagi saya contohkan, ini market sedang uptrend, kemudian terjadi ekstrim, valid, ada reverse, ada retest, dan ada TP wajib. Kemudian dia membuat satu MHV di sini. Candle coba naik tetapi tidak close di luar top BB. Ada satu candle reverse. Next candle kita bisa entry, dan ternyata dia menjadi CS arah. Kita terus bisa hold sampai momentum ya. Oke, saya contohkan untuk yang downtrend MHV, keadaan MHV downtrend. Oke teman-teman, di sini ada satu contoh di mana MHV buy ya, market dalam keadaan downtrend ya. Ini market dalam keadaan downtrend, candle menjadi momentum, dan next candle dia menjadi ekstrim. Ada satu candle reverse, candle retest, dan TP wajibnya di sini, kemudian membentuk satu MHV ya, membentuk satu MHV di sini. Membentuk satu MHV. Oke, maaf ini kok tidak bagus. Oke, membentuk satu MHV. Ada candle yang mencoba untuk keluar dari low BB tapi tidak mampu ya. Dia masih close di dalam BB ya. Dia close di dalam BB. Kemudian next candle dia menjadi candle reverse, candle yang kembali masuk ke dalam MA. Oke, kita bisa marking body di sini. Candle terakhir ya. Next candle dia menjadi retest. Dia tes MA 5 low dan juga ketinggian candle terakhir. Nah, di sini kita bisa entry buy. Karena kenapa? Karena ini adalah MHV ya. Ada ekstrim, ada TP wajib, kemudian ada MHV di sini. Candle yang mencoba untuk melanjutkan perjalanan tapi tidak mampu dan tetap berada di dalam BB, dia tidak bisa melewati low BB. Kemudian ada candle reverse. Nah, di saat candle retest inilah kita bisa entry buy. Ya, kita bisa entry buy di sini ataupun layer ketika dia mencoba untuk turun, untuk retest low BB juga kita masih bisa entry terus, tetapi tetap jaga MM ya. Dan jika dia close di luar low BB, dia close di sini, sebaiknya di cut loss karena MHV ini batal, MHV tidak valid. Nah, tetapi ketika dia close di dalam, dia akan membuat candle arah. Nah, ini satu candle arah, ini menandakan bahwa MHV valid dan arah akan kembali uptrend ya. Arah menjadi uptrend, dari downtrend dia menjadi uptrend. Kemudian disusul next candle dia menjadi arah kuku. Nah, ini kita bisa hold, kita punya entry di sini tadi ya, sampai TP mungkin di top BB. Ini sudah banyak sekali ya, 51 atau 500. Kita bisa TP di top BB karena dia tidak menjadi momentum ya. Di sini tidak ada momentum ya. Ketika ada momentum setelah MHV ada arah, dia menjadi momentum, maka kita bisa terus hold. Tetapi ketika tidak ada momentum seperti ini, sebaiknya kita TP atau kita ambil dulu profit yang ada, kita simpan, dan
kita bisa cari entry lagi ya. Setelah adanya re-entry mungkin kita bisa entry lagi, tetapi kita sudah simpan dulu kita punya profit di sini tadi ya. Oke, ini contoh untuk MHV di downtrend. Sekarang saya mencari contoh MHV tidak valid. Nah, MHV tidak valid. Saya contohkan mana dia. Oke, ini satu contoh MHV tidak valid ya. Keadaan downtrend, market membuat momentum, kemudian ada ekstrim, ada candle reverse, ada TP wajib di sini. Kemudian market mencoba untuk membuat MHV. Nah, ini dia. Market mencoba untuk membuat MHV di sini. Candle ini dia mencoba untuk melanjutkan perjalanan, tapi dia close ya, close di dalam BB. Ini menandakan bahwa akan terjadi satu MHV. Nah, di saat seperti ini kita harus menunggu satu candle, yaitu candle reverse. Kemudian next candle dia mencoba untuk retest BB. Ini menandakan MHV tidak valid ya. MHV ini terbatal karena satu candle close di luar low BB, di luar BB ya. Ini tidak valid, ini batal. Kemudian dia menjadi ekstrim lagi di sini ya teman-teman. Dia menjadi satu ekstrim, barulah dia naik. Tetapi setup MHV di sini sudah terbatal karena dia close di luar BB ya. Candle reverse-nya tidak jadi, candle reverse tidak valid. Ini MHV yang tidak valid. Nah, ini ada satu contoh MHV valid di sini ya. Nah, bisa lihat. Oke, ada satu ekstrim di sini. Ada ekstrim sell, ada TP wajib ya, ada TP wajib. Kemudian next dia menjadi MHV. Ini dia MHV. Ini MHV. Ada satu candle yang close di dalam BB ya. Ini dia tetap close di dalam BB meskipun ada sedikit yang keluar, tapi dia tetap close di dalam BB ya. Ini close di dalam BB. Kemudian next candle ada candle reverse, candle yang turun kembali ke dalam MA, masuk close di dalam MA. Nah, di saat terjadi seperti ini kita bisa marking body, ketinggian body terakhir di sini. Dan perlu diingat bahwasanya MHV ini terjadi setelah ekstrim. Setelah adanya ekstrim ada MHV. Nah, di saat seperti inilah kita bisa marking body seperti ini, candle reverse. Next candle dia retest. Dia retest MA, dia retest ketinggian body terakhir, dan dia juga meretest top BB. Ini ya. Kemudian dia patah balik ya, dia close di dalam BB dan di dalam MA5 high. Nah, di saat dia meretest MA5 high, body ketinggian body terakhir dan top BB, kita bisa terus entry sell di sini. Kita terus bisa entry sell, mungkin kita bisa layer di sini. Nah, kemudian dia menjadi candle arah dan menjadi candle arah kuku. Nah, kita bisa hold punya entry di sini sampai ke low BB. Apa pip? 40 atau 300 pip ya. Kita bisa hold sampai ke low BB karena kenapa? Karena sudah ada candle arah kuku. Setelah arah kuku ada re-entry, kita bisa tambah entry di sini. Kita bisa menambah entry, tambah lauk. Oke, kenyanglah kita punya makan di sini ya. Sampai ke low BB. Ya, ini MHV. MHV ini entry yang sangat saya gemari memang ya, dan trader-trader BBMA juga sangat senang ketika ada satu MHV seperti ini. Ini juga ada satu MHV, ada candle reverse, ada candle retest, TP wajib. MHV berlaku di sini. Dia tidak close di luar BB.
Nah, dia tidak close di luar top BB. Ini adalah area MHV ya. Dia close di dalam BB, dia ada candle reverse, ada satu candle retest, meski tidak meretest ketinggian body terakhir ataupun top BB, tapi dia sudah meretest MA5 dan 10. Kemudian dia menjadi arah ya, jadi arah, dan kita tahu bahwasanya ketika sudah menjadi arah ini kita bisa hold sampai ke low BB nah, atau diberi stop loss profit, kita bisa hold sampai dia menjadi momentum ya. Ini juga MHV yang sangat cantik. Oke, saya contohkan MHV ini. Ada beberapa MHV yang terjadi biasanya single top ya, seperti ini biasanya single top di sini, atau biasanya dia menjadi double top ekstrim, TP wajib, MHV. Nah, ini menjadi double top seperti ini, MHV pertama, MHV kedua. Kadang market juga meretest MHV pertama, kita juga bisa entry ketika dia meretest MHV pertama ini. Ketika dia kembali naik, dia retest tidak close melewati ekstrim dan MHV pertama, kita bisa entry sell lagi ya. Tetapi terkadang banyak yang floating ketika hold di double top MHV, karena kadang market naik tinggi membuat double top dan manajemen akun kita kurang baik, kadang kita juga bisa mengalami MC. Makanya sebaiknya berilah TP di low BB, paling tidak kita sudah bisa profit, kita bisa cari entry selanjutnya. Oke ya teman-teman, di sini ada satu contoh MHV di pair GBP USD ya. Yang pertama dia ada MHV di sini, kemudian dia kembali naik menjadi ekstrim ya. Nah, ketika terjadi ekstrim seperti ini sebaiknya teman-teman close ya. Close semua entry yang ada di MHV tadi, jangan di hold karena takutnya market akan kembali naik ya. Seperti ini, kita sudah entry MHV di sini, misalkan market tidak membuat momentum tapi ada satu ekstrim, MA keluar dan ada candle reverse. Meskipun tidak ada candle retest tapi ada candle reverse. Ini menandakan bahwa sedang terjadi ekstrim. Sebaiknya kita close, kita punya posisi entry, misalkan di sini tadi kita entry, kita mau hold, kita tunggu untuk momentum, tetapi ada seperti ini ya, MA keluar dari low BB, ini adalah ekstrim karena ada candle reverse di sini. Candle reverse, kita sebaiknya close punya entry ya. Di sini ada satu ekstrim lagi, ada candle reverse, MA keluar, ada candle retest, TP wajibnya di sini. Kemudian ini ada MHV, ini area MHV di mana satu candle mencoba untuk keluar dari BB tapi tidak mampu ya. Ini MHV dalam keadaan BB mendatar ya. Kemudian ada candle reverse, candle yang masuk kembali ke dalam BB atau MA. Kemudian ada retest candle. Nah, di saat retest candle inilah kita bisa entry ya. Kita juga sebelumnya mungkin bisa ditandakan dulu ketinggian candle terakhir. Kemudian ketika ada candle reverse ini, dia mencoba untuk naik, kita terus bisa entry sell. Dan ketika dia mencoba untuk meretest top BB juga, kita bisa entry sell di sini. Ini adalah area-area sell. Tetapi pastikan ketika dia retest, si candle ini tadi tidak close di luar top BB. Nah, dia tetap close di dalam BB atau di dalam MA, dan kita tahu bahwasanya MHV valid, kita bisa hold punya posisi ya. Dan ternyata dia terus terjun, dan di sini ada satu MHV lagi ya. MHV
dibalas dengan MHV, barulah dia naik. Nah, kalau kita punya entry posisi di sini, wow, hampir 200 pip atau 2000 poin ya. Kenyang lah kita punya makan di sini ya. Oke, untuk catatan sekali lagi bahwasanya MHV ini adalah sebuah setup yang resikonya kecil ya, tetapi memiliki profit yang sangat besar. Ketika terjadi MHV kemudian candle membentuk candle arah, kita bisa hold punya posisi ya, karena kemungkinan market akan menjadi sebuah momentum. Tetapi ketika dia hanya berhenti di low BB seperti ini ada double MHV ya, MHV 1, kemudian tidak ada arah, dia membuat MHV kedua tapi tetap close di dalam BB sampai top sampai low BB, dia membuat ekstrim. Nah, sebaiknya kita TP ketika tidak ada momentum, meskipun ada arah, tetapi ketika dia reject low BB seperti ini ataupun MA ikut keluar, tanda-tanda ekstrim itu ada, sebaiknya kita close punya posisi ya, karena kemungkinan besar market akan kembali meneruskan perjalanannya ya. Oke, mungkin itu saja mengenai MHV. Maaf untuk penjelasan saya mungkin kurang begitu bagus ya, tetapi hanya ini yang bisa saya share kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan atau apapun silahkan tinggalkan komen ya, berikan jejak yang baik supaya kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama profit konsisten, karena profit konsisten itulah impian setiap trader. Oke, maju terus trader Indonesia. Salam profit dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video saya dan setia dengan channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa lagi di next video pembahasan diagram BBMA yang selanjutnya. See you, bye bye.